Pemirsa, bagi Anda yang mempunyai nama lebih dari 2 kalimat atau tak biasa, tampaknya harus mencari alternatif nama yang lain dalam pencatatan nama dokumen kependudukan. Pasalnya saat ini pemirsa ada aturan baru yang ditetapkan oleh Kemendagri. Ini syarat terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Salah satu syaratnya adalah nama harus terdiri minimal 2 kata, sebagaimana dituliskan dalam pasal 4 ayat 2 poin Permendagri. Dokumen sipil yang menggunakan syarat ini antara lain kartu keluarga, kartu identitas anak, KTP elektronik, akta kelahiran, dan sebagainya. Namun Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Zudan Arif Fakrullah menegaskan aturan ini masih bersifat imbauan. Nama yang tercatat di dokumen kependudukan maksimal menggunakan 60 karakter termasuk spasi. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif atau multitafsir. Dan pemirsa, bagaimana aturan tersebut akan diberlakukan ke depannya? Saat ini kita akan membahas lebih dalam bersama Dirjen Dukcapil, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Selamat sore, Pak Zudan. Selamat sore Mbak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabarnya sehat. Pak, jadi sebenarnya sejauh ini kebijakan ini kan terbilang baru ya Pak. Tujuannya apa Pak? Ya, peraturan Menteri ini nomor 73 tahun 2022 itu baru diundangkan tanggal 21 April kemarin. Jadi baru berlaku kurang lebih 1 bulan. Nah, peraturan ini dilatar belakangi dari banyak hal. Pengaduan dari masyarakat, kemudian orang-orang yang datang ke Dukcapil menyampaikan keluhan-keluhannya, bahkan ada masyarakat yang ingin dibantu agar masalahnya cepat selesai terkait dengan nama. Nah, kami kemudian melakukan kajian, melihat di dalam database kependudukan kita. Jadi Mbak, perlu saya sampaikan ke seluruh penonton, pemirsa bahwa banyak sekali nama-nama yang tidak sesuai dengan kepantasan. Kesusilaan, sopan santun, namanya itu iblis, namanya hantu, namanya pocong, namanya tikus. Maaf, ada yang namanya pantat, ada yang namanya penis, gitu. Nah, ini kami kaji, kami konsultasi dengan para ahli, dengan tokoh agama. Bahkan saya disebut, Pak, ini terlambat permen ini. Mestinya aturan ini lebih dulu. Sudah lama diadakan agar masyarakat tidak timbul masalah. Nah, akhirnya negara turun tangan memberikan pedoman pencatatan nama agar tidak ada lagi anak-anak yang dibully. Anak-anak yang terkena perundungan dari kawan-kawannya akibat nama-nama yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itu latar belakang pertama. Yang kedua, banyak masyarakat yang datang pada kami karena namanya satu kata. Atau namanya terlalu pendek. Dan namanya itu juga ini Mbak, sulit karena menggunakan huruf, tanda baca, dan angka. Jadi ada namanya itu Rahmat, tanda kurung, kemudian tanda petik, tanda seru. Ini kan nama, susah dieja, kan bukan password gitu ya Mbak ya. Iya betul. Rumit gitu. Nah, kemudian ada nama dengan nama Aceh 26. Ini juga menimbulkan multitafsir. Akhirnya banyak yang dalam praktek namanya diubah. Nah, kemudian pemerintah membuat aturan ini untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat besok namanya tidak perlu diubah-ubah lagi, sejak awal sudah dibuat secara benar. Nah, di dalam Permendagri ini ada hal yang merupakan himbauan, ada hal yang memang wajib harus dilakukan. Misalnya yang berupa himbauan Mbak, itu misalnya kepada masyarakat namanya harus 2 kata. Ini himbauan. Kalau masih mau 1 kata, boleh saja. Tapi kami Dukcapil mengingatkan, 1 kata itu banyak sekali yang timbul masalah di lapangan, terutama yang sering ke luar negeri. Jadi kami dapat laporan dari masyarakat yang di luar negeri, Pak, Indonesia kok namanya 1 kata, di paspor kita sering ada masalah. Kemudian di tiket pesawat, kalau di luar negeri kan selalu 2 kata minimal. Misalnya Anggi-Anggi, Yudan-Yudan gitu ya. Nah, juga di masyarakat itu banyak sekali kalau 1 kata itu sering multitafsir dan kita memperjelas lagi. Misalnya ada yang mengatakan, Pak Sutomo meninggal dunia. Kita bertanya, Pak Sutomo yang mana? Iya betul. Ya, ada Pak Sutomo kecelakaan. Kita tanya, Pak Sutomo yang mana? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya disebut Sutomo Arif Kurniawan, oh Pak itu langsung ketemu.
Nah, ini dalam rangka sebagai nama sebagai identitas pembeda. Nah, ini penting agar kalau ada masalah langsung ketemu orangnya itu. Nah, kemudian nama yang harus dibuat ini wajib, tidak boleh lebih dari 60 huruf. Huruf ya. Tidak boleh karena form KTP, KK dan akte tidak muat, Mbak, kalau 60 huruf atau lebih. Itu nggak muat. Manggilnya juga susah sih, Pak. Betul. Kepanjangan, nanti antrian makin panjang gitu kan ya Pak. Berarti sebenarnya cukup jelas ya aturan ini untuk mempermudah masyarakat supaya juga jangan sampai terjadi multitafsir, apalagi anak-anak tadi benar kata Pak Zudan, jangan sampai nanti anak-anak yang udah kembali ke sekolah karena namanya aneh-aneh akhirnya mengalami perundungan. Nah, terus kalau untuk mereka yang sudah terlanjur begitu Pak, satu kata aja atau sudah terlanjur aneh, apakah harus diubah, harus datang ke harus diurus kembali atau dia sudahlah? Ya, jadi peraturan menteri ini berlaku ke depan, Mbak, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan lahir. Jadi yang sudah terlanjur nama satu kata O, N, R gitu kan, sama nama-nama yang unik-unik tadi tetap berlaku. Dan di dalam peraturan ini diberi kesempatan kalau mau memperbaiki nama boleh. Mau merubah nama boleh, mau membetulkan nama boleh. Tapi tidak wajib. Tidak wajib, ya, karena peraturan ini berlaku ke depan. Ada kok nama yang diubah, dulu namanya Kentut, diubah menjadi Sofwan Hadi, ada. Nama siapa diubah lagi ada. Itu caranya dengan penetapan pengadilan. Jadi penduduk mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat, nanti akan disidang 2 kali atau 3 kali, setelah itu diterbitkan nama yang baru. Ya ini juga sebenarnya bisa rumit, Mbak. Nggak rumit ya. Ya jadi ini juga sebenarnya bisa jadi himbauan dan juga masukan untuk para pemirsa di rumah yang nantinya mau punya anak begitu ya, diberi nama yang jelas-jelas lah gitu untuk anaknya. Karena nama doa ya Pak ya. Iya, nama adalah doa. Bagaimana? Jadi, mohon maaf Mbak Anggi, gambar saya nggak terlalu bagus fotonya karena masih perjalanan ke Lampung, nggak masih masalah, di mobil Pak. ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Terus Pak Zudan, bagaimana dengan gelar akademis atau gelar status Pak? Kadang-kadang kan ada yang punya nama Raden siapa atau Haji siapa, nah itu masih diperbolehkan nggak Pak? Untuk di KTP atau di KK? Untuk gelar pendidikan dan gelar agama itu boleh dimasukkan di KTP, di kartu keluarga, dan di kartu identitas anak. Misalnya ada anak kita yang pinter banget, umur 16 tahun sudah sarjana, boleh dimasukkan gelar S1-nya. Jadi KTP, ya, kartu keluarga, biodata penduduk, atau kartu identitas anak boleh. Ada gelar agama, ada gelar pendidikan. Nah, untuk akte pencatatan sipil, seperti akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan akte perceraian, tidak boleh ada gelar, tidak boleh, maksudnya tidak boleh ada gelar agama dan gelar pendidikan. Mengapa? Kan itu yang ditanyakan. Kalau KTP, kartu keluarga itu sangat dinamis. Kadang tiap bulan KTP ganti karena ganti pekerjaan, menambah gelar, itu boleh. Ya, bulan Januari menambah gelar. Nanti bulan Maret dia ganti KTP lagi karena pindah pekerjaan. Bulan Mei ganti KTP lagi karena menikah. Dulunya statusnya masih bujangan. Itu boleh ganti-ganti. Dalam arti boleh nambah gelar, boleh nambah ganti status, boleh ganti pekerjaan. Nah, kalau akte pencatatan sipil itu sifatnya enmaleh, Mbak, hanya dibuat 1 kali. Dan sifatnya kalau akte kelahiran kan dibuatkan untuk bayi. Bayi kan belum punya gelar pendidikan dan belum punya gelar agama, karena bayi kan baru lahir. Prinsipnya akte kelahiran itu dibuat sejak bayi dilahirkan. Termasuk akte perkawinan, akte kematian, itu juga enmaleh, hanya 1 kali, maka tidak perlu ada gelar pendidikan dan gelar keagamaan. Nama saja yang dicantumkan di dalam akte catatan sipil. Seperti itu, Mbak. Kalau nama keluarga Pak? Oh, marga. Iya. Marga boleh dicantumkan. Itu nggak ada masalah ya Pak ya? Boleh, iya. Sejauh ini animo atau apakah informasi ini sudah diserap dengan baik belum nih Pak oleh masyarakat? Belum, karena ini baru ya. Jadi saya banyak mendapatkan WA dan pertanyaan, yang WA dan pertanyaan itu tampak kalau belum membaca Permendagri itu gitu Mbak.
Karena aku protes, Pak Zudan nama saya terlanjur satu kata, berarti saya harus buat dong dengan agak marah gitu, emotikonnya marah gitu. Untung nggak bikin namanya dengan tanda kutip dan angka-angka yang password tadi Iya. Pak Zudan keluhkan Terus ya. saya beritahu, belum baca permennya ya? Iya, belum baca. Nah, ayo baca dulu gitu. Kemudian juga ada kebiasaan masyarakat kita hanya membaca judul berita Iya. tanpa membaca isinya. Jadi saya mengajak masyarakat, yuk dibaca Permendagrinya, juga dibaca berita-berita yang ada secara utuh. Juga ada video-video dari Dukcapil yang sudah kita sebarluaskan untuk sosialisasi. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh disampaikan melalui call center Dukcapil 1500537. Oke, Pak Zudan yang terakhir nih Pak, kalau ada yang nggak ikut aturan ini nantinya seperti apa nih Pak? Karena misalnya tadi nama anak begitu ya Pak ya, terkadang kan nama ini ada sebagian orang mungkin menganggapnya ini sebagai suatu hal yang personal begitu, sehingga nggak mau dikutak-atik gitu Pak. Tapi seperti Ya. yang tadi Pak Zudan sampaikan, ada yang nama mungkin kurang terlalu appropriate begitu Pak. Nah, kedepannya akan seperti apa nih Pak? Kalau misalnya ya, yang nama kita dorong 2 kata, dia minta 1 kata, nggak apa-apa, tetap boleh. Tapi kita beritahu resikonya. Nanti ke depan akan, kalau ada kesulitan-kesulitan tanggung sendiri loh ya, jangan nanti menyalahkan Dukcapil gitu. Yang kedua, kalau nama lebih dari 60 huruf, itu kita tolak. Karena sistem kita tidak cukup. KTP kita, kartu keluarga kita, kemudian akte kelahiran kita tidak mampu memuat, ya kertas itu tidak mampu memuat lebih dari 60 huruf. Nah, kemudian nama yang dengan gabungan antara huruf, angka, dan tanda baca juga ditolak. Karena di dalam praktek menimbulkan multitafsir dan menyulitkan si anak itu sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi, Mbak. Iya. Mm-mm. Berarti sebenarnya kembali lagi seandainya itu masih masuk akal untuk nama, masih diperbolehkan, marga juga masih oke. Tapi kalau jumlahnya ini yang bisa dibilang cukup ketat aturannya ya Pak ya, untuk kebaikan Iya. sendiri ya. Betul, betul. Karena KTP kita nggak akan muat, Mbak. Kan KTP kita kecil. Kartu keluarga kita kolomnya kecil. Nanti kalau disingkat namanya malah bahaya. panjang, kalau disingkat nanti menjadi multitafsir lagi. Iya. Misalnya Muhammad disingkat Muh, Abdullah disingkat Abidi gitu ya. Iya, iya. Ahmad disingkat ACH. Itu nanti jadi masalah lagi, dikira namanya ACH. Dikira Ac namanya gitu manggilnya Abidi. jadi bingung ya. Iya, Oke. gitu. Ya, mungkin Pak Zudan ada pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa, silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertama pesan saya kepada seluruh masyarakat, pemerintah memiliki tujuan baik untuk membangun kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada anak dengan Permendagri 73 itu. Kemudian yang kedua, mari masyarakat dibaca Permendagrinya utuh sampai selesai, karena Permendagri ini hanya berisi 8 pasal, tipis sekali, mudah dipahami. Dan yang ketiga, kalau ada berita-berita di koran, dibaca beritanya sampai selesai, jangan hanya membaca judul-judulnya saja. Itu Mbak, dari saya terima kasih. Jadi masyarakat yang cerdas begitu ya Pak ya, sebelum mengkritisi. Benar sekali. Baik, Iya, terima benar. kasih sekali Pak Zudan untuk waktunya. Salam sehat, selamat sore, selamat beraktivitas Pak. Terima kasih, sehat selalu.